Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 9 Juli 2022, Pekan Biasa ke-14, Ofisi Pekan Kedua, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lalau dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Mada. Allah yang kekal abadi, yang memberikan Roh Suci kepada umat beriman, kami mohon perlindungan. Usirlah penyakit badan, singkirkanlah kejahatan, tolonglah kami bertahan dalam menghayati iman. Hidup kami lahir batin, semoga sungguh terjamin berkat kasih setiamu yang tetap teguh selalu. Kabulkanlah doa kami, ya Bapa yang baik hati, berkat jasa Yesus Kristus yang mencurahkan Roh Kudus. Amin. Pendarasan Mazmur. Tuhan mengerjakan karya agung, kekal abadi kasih setianya. Mazmur 135. Mada Paskah. Mengisahkan karya agung Tuhan berarti memuji Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala dewata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala penguasa, kekal abadi kasih setianya. Sebab hanya Tuhanlah yang mengerjakan karya agung, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan yang menciptakan langit dengan bijaksana, kekal abadi kasih setianya. Kepada Tuhan yang membentangkan bumi di atas samudera raya, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan yang membuat penerang yang besar, kekal abadi kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang,
kekal abadi kasih setianya. Bulan dan bintang untuk menguasai malam, kekal abadi kasih setianya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan mengerjakan karya agung, kekal abadi kasih setianya. Tuhan mengantar umat Israel keluar dari Mesir dengan tangan kuat dan lengan terentang. Bersyukurlah kepada Tuhan yang membunuh anak sulung Mesir, kekal abadi kasih setianya, yang mengantar umat Israel keluar dari Mesir, kekal abadi kasih setianya. Dengan tangan kuat dan lengan terentang, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan yang membelah Laut Merah, kekal abadi kasih setianya, yang menyeberangkan umat Israel melalui air, kekal abadi kasih setianya, yang mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke dalam laut, kekal abadi kasih setianya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan mengantar umat Israel keluar dari Mesir dengan tangan kuat dan lengan terentang. Bersyukurlah kepada Allah di surga, Ia membebaskan kita dari para penindas. Bersyukurlah kepada Tuhan yang memimpin umatnya melintasi padang gurun, kekal abadi kasih setianya, yang menaklukkan kerajaan besar, kekal abadi kasih setianya, yang membunuh raja-raja yang termasyur, kekal abadi kasih setianya. Sihon raja bangsa Amori,
kekal abadi kasih setianya. Dan Ok Raja negeri Basan, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan yang memberikan kerajaan mereka, kekal abadi kasih setianya. Menjadi milik pusaka Israel hamba-Nya, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan yang memperhatikan kemalangan kita, kekal abadi kasih setianya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bersyukurlah kepada Allah di surga. Ia membebaskan kita dari para penindas. Bacaan dari kitab Amsal bab 31 ayat 10 sampai 31. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jendera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia.
Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji Dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian pertama nasihat-nasihat untuk hidup rohani, pasal ke-18. Hal teladan para bapa kudus. Segenap waktu mereka pergunakan sebaik-baiknya. Waktu-waktu yang mereka sediakan untuk bergaul dengan Tuhan, mereka rasakan terlalu pendek. Pergaulan dengan Tuhan sangat menarik bagi mereka dan sangat mereka pentingkan, sehingga mereka sering lupa akan makan dan minum. Mereka telah meninggalkan kekayaan, pangkat, kehormatan, para sahabat dan handai taulan. Mereka sedikit pun tak ingin akan barang duniawi. Hal-hal yang diperlukan badan untuk hidup hampir-hampir tidak mereka pedulikan. Memenuhi kebutuhan badan, meskipun hal itu mutlak perlu, mereka pandang sebagai rintangan. Mereka memang miskin akan harta benda dunia, namun mereka kaya sekali akan rahmat Tuhan dan keutamaan. Dilihat dari luar, mereka nampaknya menderita kekurangan, tetapi dari dalam para bapa itu merasa segar, terhibur karena rahmat dan bantuan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk memanjatkan permohonan syafaat kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona yang saat ini sudah mereda, agar tidak bangkit lagi, tidak muncul lagi varian baru yang berbahaya. Marilah saudara, kita mohonkan juga perdamaian di negara Ukraina, dan juga agar pertikaian antara Rusia dan negara-negara barat segera mereda. Kita berdoa juga untuk mereka yang saat ini masih terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan berbelas kasihan, melepaskan mereka dari belenggu dosa tersebut, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Kita doakan juga mereka yang terpuruk secara ekonomi. Semoga Tuhan berbelas kasih memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Saudara-saudara, tidak lupa marilah kita doakan kepentingan bagi keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, kembangkanlah iman, harapan dan cinta kasih kami. Ajarilah kami mencintai perintah-perintah-Mu, agar layak menerima janji-Mu. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.